Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tiada henti-hentinya hadir dan menyapa di kehidupan ini, supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti apa firman menyapa di hari ini? Mari siapkan hati kita, teduhkan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, syukur atas kehidupan di hari ini yang boleh kami jalani. Hidup dengan segala kasih dan berkat Tuhan di dalamnya. Firman kebenaran dari Allah telah tersedia untuk kami baca. Mari bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini mensukacitakan kami, menyapa kami dalam kondisi real kehidupan di hari ini. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut
dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Tema perenungan firman Tuhan di hari ini dengan judul Firman yang Meneguhkan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, penyampaian yang bersifat peringatan biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi emosional. Hal itu disebabkan karena isi dari berita yang disampaikan sudah berulang kali dengan tekanan yang bernada keras dan emosional. Itu sebenarnya yang mau dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1-9 bernada peringatan. Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri, lalu diteruskan para murid dan pemberita Injil yang lain. Dan kebenaran Injil ini diteguhkan dengan tanda dan mujizat melalui pekerjaan Roh Kudus. Lihat ayat 1-5. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini, kelihatannya bertentangan. Karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah diutus ke dalam dunia menjadi manusia hina dan rendah. Tetapi ia telah ditinggikan oleh Allah dan bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Lihat ayat 6-9. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran Injil ini meneguhkan hati kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yesus berkorban untuk memulihkan manusia. Sebuah fakta yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, maka pemberita Injil ini datang memperingatkan dengan keras agar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hidup. Sebab jika tidak, maka konsekuensi yang harus ditanggung yaitu kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kebenaran Injil ini? Juga telah kita pegang teguh dan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, syukur atas firman yang sudah menyapa di hari ini, firman kebenaran yang akan menuntun kami hidup dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Mohon kasih dan pimpinan Tuhan lewat karya Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan Allah.
Bapa di sorga, di hari ini, setiap anak-anak Tuhan kembali ke dalam kehidupan, ke dalam karya kerja dan pelbagai aktivitas. Dengan kekuatan dari Allah sendiri, setiap anak-anak Tuhan dimampukan untuk bekerja di hari ini. Kerja adalah anugerah dari Allah dan juga harus dikerjakan dengan penuh kebersyukuran kepadamu. Tuhan terus mengasihi setiap anak-anak Tuhan di hari ini yang sungguh-sungguh larut dalam pergumulan karena kehidupan ini. Ada banyak faktor yang membuat anak-anak Tuhan bergumul. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Ketika datang kepadamu dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan terus memberkati pelayanan bagi anak-anak Tuhan yang terbatas karena sakit penyakit, entah dengan perawatan di rumah sakit, dengan jalan berobat jalan, dan juga menjalani pemulihan di rumah-rumah mereka. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang boleh diterima. Bahkan Bapa, anak-anak Tuhan yang sampai hari ini dalam gumul karena duka cita ditinggal orang-orang terkasih, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber penghiburan. Bahwa sekalipun anak-anak Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi tidak takut bahaya karena Tuhan menuntun dan menguatkan. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini dan seterusnya, di mana saja anak-anak Tuhan berkarya dan menjalani kehidupan ini, senantiasa berhasil karena Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam ketaatan dengan teguh berpegang pada firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.